ketemu lagi sama aku. Kali ini kita udah ada di set studio yang berbeda tentunya. Dan kali ini aku nggak akan sendirian. Kali ini aku akan ditemenin sama bestie aku. Dan kita akan ngobrol seru, ngobrol apa aja. Yang hari ini temanya apa ya? Kalian bisa tebak kan kalau aku udah pakai kain batik, berarti ada momen spesial yang akan tayang sebentar lagi. Tapi sebelum itu, aku mau panggil bestie aku dulu. Kita panggil Eliza. Wah, mana nih biar aku nggak sendirian. Halo Kak Eliza. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Cukup baik sih, tapi meskipun tenggorokanku agak nggak enak ya. Kayak mau flu-flu terserang hujan setiap sore. Oh iya, baik kakak. Nah ini nih ya, kali ini aku udah sama Kak Eliza. Jadi itu salah satu apa nih Kak? Kakak tuh di bagian divisi apa nih kalau bisa tahu? Komersil marketing sih. Oke, jadi Kreatif marketing termasuknya komersil. siap. Oke ya, jadi kali ini aku akan ditemenin, kita akan ngobrol santai dan kali ini kita ngobrolnya seru aja Kak ya, santai yang teman-teman bisa enjoy nontonnya. Nah, ini kita udah match banget nih Kak, sama banget Batik-batik ya. Bener banget nih. Kira-kira kita mau bahas apa sih Kak? Kakak udah tahu belum kita akan bahas apa? Pasti nggak jauh-jauh dari batik ya Kak ya. Betul. Soalnya nih penampilan udah kayak gini, masa kita mau ngomongin apa nih? Problematika? Enggak dong. Enggak dong, terlalu apa ya? Udah cantik gini loh Kak. Iya, masa mau ngomongin problematika ya? Betul banget. Jadi benar banget, kali ini aku akan bahas tentang sedikit budaya batik ya lebih tepatnya. Kenapa sih kok dari kemarin bahas batik? Karena kita akan menampilkan sesuatu hal yang berbeda, yang spektakuler, yang mungkin buat teman-teman nih wah mes banget ya tentunya. Tapi itu akan kita keep dulu sampai nanti akan tayang juga di tayangan selanjutnya. Tungguin Betul ya. banget. Oke nih sebelum aku membahas lebih lanjut ya Kak ya. Menurut kakak sendiri nih ya, kalau misalnya orang di era zaman sekarang nih orang pakai batik atau kain batik nih kebanyakan buat apa sih Kak? Buat acara apa? Buat kemana gitu? Kalau sekarang sih sekarang sih kan masih ada tuh kantor-kantor yang ngewajibin pakai batik. Itu Betul. pasti jelas banget masih kepake. Terus kalau buat kondangan kayak gitu, meskipun sekarang bajunya udah macem-macem ya bentuknya. Bener banget, udah tapi, ngikutin tren ya Kak ya. Tapi kan batik itu kayak nggak bisa lepas gitu. Kayak orang tuh cari amannya kalau ke kondangan kan pasti ya kayak gini nih, pakai bener bawaan banget. batik, udah sopan banget, udah paling bener lah. Ya sih bener banget, aku setuju banget karena di era yang sekarang ini kan semakin berkembangnya tren fashion ya Kak ya. Terus anak muda zaman sekarang tuh udah paling pinter banget nih nge-mix and Iya, match ya bener Kak ya. Apalagi kayak kita nih contohnya kita aja nggak usah jauh-jauh, kita pakai blus, Nih pakai kemeja. tapi bawahan kita bisa stylish pakai kain batik ya Kak ya gitu. Nah, terus aku mau tanya lagi nih Kak. Apa nih? Oke, sebelum jauh nih, aku pengen tanya deh sudut pandangnya kakak sebagai anak muda, kan bisa dibilang kita masih muda dong ya. Masih muda banget. Masih muda di era milenial dengan budaya tuh seperti apa? Kayak misalnya dari kakak sendiri gitu. Kalau menurut aku nih, kan kebudayaan sendiri itu kan sifatnya dinamis. Betul. Itu maksudnya kan kebudayaan itu kan selalu berubah-ubah. Kayak ngikutin dari zaman ke zaman kan selalu ada perubahan, selalu ada perkembangan kayak gitu. Dan di zaman sekarang itu kan teknologi kan kenceng-kenceng banget nih. Oh benar banget. Kan nggak bisa tuh menutup kemungkinan kalau budaya di kita itu juga udah kecampur Bener. sama budaya dari luar. Betul. Bahkan kalau menurut aku sendiri, anak muda sekarang tuh susah gitu bedain mana yang budaya asli dari Indonesia, mana yang bukan. Bahkan juga nggak sedikit, mungkin ada beberapa ada dari suatu kelompok tertentu atau orang individu tertentu kayak gitu, kayak membentuk budaya sendiri kan juga ada kayak gitu-gitu. Bener banget sih. Emang di era sekarang nih mungkin bisa dibilang budaya tuh agak susah ya Kak ya. Bukan agak susah, maksudnya kayak agak kurang greget gitu loh. Mungkin ada, tapi udah gimana ya? Karena akulturasi Nah, bener, itu iya. Jadi kayak lebih
sekarang mah zaman sekarang gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa, aku sempat pernah tahu kayak sekumpulan mahasiswa itu dia masih mengembangkan budaya-budaya yang ada gitu loh Kak. Jadi dia kayak bikin kelompok yang benar-benar itu ya untuk budaya gitu loh. Banyak kan Kak emang. Dan itu biasanya mereka juga diarahin atau mereka itu nge-publish kayak kelompok itu tuh kayak di sebuah acara event-event tertentu kayak Car Free Day kayak gitu-gitu loh Kak. Itu jadi juga itu menurut aku masih bagus banget sih Kak untuk ngenalin ke semuanya kalau budaya tuh masih ada, masih bisa berkembang gitu, tinggal kitanya mau melestarikan apa enggak kayak gitu. Nih terus nih aku mau ada pertanyaan lagi nih yang kedua nih ya Kak ya. Batik kan budaya yang paling mudah nih Kak, dan memang tidak kayak nggak asing kan, budaya paling gampang yang di telinga sering tuh budaya batik kan, kayak budaya batik, pakai baju batik gitu kan. Nah dari yang tua sampai muda pun pasti udah nggak asing banget kan ya. Nah menurut Kakak sendiri tentang budaya batik tuh seperti apa? Kalau tadi tentang sudut pandang dari segi budaya nih, kalau sekarang aku tanya dari sudut pandang batiknya nih. Kalau menurut aku apa ya, batik itu kayak cocok-cocok aja gitu, mau dipakai. Dan dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih kayak timeless gitu, masih cocok-cocok aja, masih bagus-bagus aja. Apalagi kan sekarang tuh batik udah beragam-ragam ya, macam-macamnya udah banyak banget, nggak yang modok banget. Sekarang kan apa sih, fashion dibentuk-bentuk, di model. Batik juga sekarang udah bagus-bagus banget, model-modelnya juga udah bisa ngikutin zaman banget sih. Bener bahkan sampai bisa dibikin tren fashion gitu nggak sih Kak? Kayak misalnya ada momen fashion show pakai batik nih, terus desainer collab pakai batik nih, tuh udah banyak banget ya Kak ya? Iya, apalagi kan sekarang meskipun nggak diakui apa sih batik, batik apa, batik asli, kayak batik printing itu kan juga batik, tapi meskipun nggak diakui kan sekarang modelnya juga lebih beragam. Soalnya kan karena print warnanya bisa jadi lebih bervariasi juga. Batik cap pun kan sekarang udah yang nggak satu warna kayak dulu lagi kan, udah bener macam-macam banget. Iya benar, karena aku juga sempet nih kemarin beberapa waktu aku tuh ke salah satu tempat batik gitu loh Kak, dan itu dia memang sudah apa ya Kak, bisa dibilang dia tuh memang pembuatannya, proses dan lain-lain tuh memang dia kain terus dibatik tulis, di batik cap itu bener-bener itu akan dibentuk kain, ditempel di kain, terus dia jadinya nanti bentuk kain yang akan diolah jadi baju. Jadi menurut aku tuh udah banyak banget referensi-referensi yang menurut aku batik tuh bisa jadi trend fashion, gak cuman pakem gitu-gitu aja. Karena kan kalau zaman dulu tuh kayak batik tuh harus gini loh, harus gini. Padahal mungkin ada kali ya beberapa motif batik yang emang pakemnya seperti itu gitu ya Kak ya. Betul. Gitu. Tapi sekarang udah mengikuti fashion, jadi anak muda sekarang juga nggak perlu apa ya, bisa dibilang nggak pakai batik gitu loh Kak. Contohnya kita aja ini mau pakai kain batik nih karena emang semua akan membatik. Udah stylenya udah kece banget gitu ya. Nah pertanyaan berikutnya nih Kak, kan banyak sekali nih motif-motif batik tuh dari asal-asal beda-beda ya, kayak dari Malang, dari mana tuh beda-beda nih. Nah kalau Kakak sendiri tahu nggak sih salah satu motif batik yang sering Kakak temuin atau bahkan Kakak pernah punya atau pernah tahu gitu deh, itu batik apa? Nih kan karena aku dari Blitar. Oh kakaknya dari Blitar ya guys. Mungkin teman-teman nih ada yang nonton nih, kesayangan kita yang sama ya. Tuh di Blitar itu beberapa waktu lalu sih, waktu aku pulang itu lagi rame-ramenya sama batik ciprat. Itu kayak aduh keren banget deh pokoknya. Itu aku kan kakakku punya nih, terus aku sempet dibeliin juga, tapi nggak aku bawa. Wah itu keren sih maksudnya. Jadi menurut kakak sendiri udah pernah lihat bahkan punya ya kayak motif batik itu yang kayak gitu? Dulu waktu SMA itu juga ada apa pelajaran seni budaya dan itu benar-benar batik tulis pakai lilin. Oh berarti udah punya pengalaman batik langsung ya Kak ya tuh. Jadi lebih udah tahu, udah pernah merasakan proses-proses membatik itu seperti apa. Kayak emang mahal sih. Iya sih. Emang. Tapi maksudnya kan bukan dari apanya nih, prosesnya pun lama. Karena kalau baru tulis tuh bener-bener
satu-satu ya Kak, betul digambar banget. satu-satu. Iya, benar-benar. Ya, memang patut dilestarikan sih. Iya, karena memang batik itu bisa dibilang harus dilestarikan karena dia setiap pembuatan batik itu punya proses ya. Karena yang bikin spesial itu dari prosesnya itu tadi gitu. Kenapa bisa dibilang batik itu mahal, kainnya mahal ya karena mereka setiap pembuatan, setiap proses itu ada filosofi ceritanya masing-masing kayak gitu. Betul, teman-teman. Oke nih, pertanyaan berikutnya ya. Kalau di era sekarang kan jarang banget nih Kak anak muda yang mau pakai batik. Mungkin ada beberapa yang masih, tapi kebanyakan mereka mungkin belum aware ya. Ada yang sudah, tapi ada beberapa yang belum aware gitu. Menurut Kakak gimana sih cara narik anak muda zaman now nih biar mau pakai batik? Nah itu dari fashion ataupun aksesoris tuh kayak gimana menurut Kakak? Kan batik ini ada banyak banget macamnya. Kalau menurut aku kayak gimana ya, nggak ada alasan gitu loh nggak pakai batik. Bener-bener. Kalian mau pakai batik model apa sih? Sekarang tuh juga udah ada, nggak yang sudah kayak zaman dulu kayak nenek-nenek kita kan Iya, udah nggak kayak gitu kan. Iya. Meskipun apa ya, malah yang aku pengen banget nih itu malah batik-batik zaman dulu yang punya nenek-nenek. Bener-bener. Itu tuh masih benar-benar bagus-bagus banget. Sekarang bukan berarti batik sekarang nggak bagus, Tetap bagus banget. Ya. Tapi tuh kayak sekarang tuh macamnya ada banyak banget modelnya. Kalian mau cari model yang gimana, mau yang crop top, udah ada ya Kak. udah Ya, ada gitu. bener. Kayak ya bisa banget menyesuaikan sama tren saat Fashion. ini. Jadi nggak perlu malu-malu lagi kalau mau pakai Iya benar batik. banget sih, karena kayak sekarang tuh beberapa nih bahkan ada yang tempat-tempat yang memang mengharuskan atau mewajibkan dia sehari aja pakai batik. Jadi kayak nggak mungkin banget kalau kita nggak punya baju batik ya, kayak paling nggak tuh biasanya aksesoris lah paling nggak. Pasti ada, pastilah punya. Sekarang tuh aku kemarin lagi riset nih Kak, ada beberapa trend fashion yang emang dia fokus kayak trennya itu kain. Mungkin kakaknya pernah tahu belt. Belt yang dari kain tenun yang ada warna merah, kain songket kayak tenun itu dia jadi bener-bener cuman pakai outfit celana levis, terus pakai kulot, terus dia pakai blus, tapi dia masih pakai aksen motif kain batiknya tuh di aksesorisnya gitu. Itu juga masih bisa banget ya Kak ya, kayak gitu. Jadi modelnya beragam banget. Iya bener banget gitu loh. Nggak menutup kemungkinan kita tuh nggak aware sama trend fashion di batik gitu ya Kak ya gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Kak sebelum itu ya. Harapan Kakak tentang batik nih apa sih di era trend fashion yang semakin update dan berkembang luas dengan kayak ya Kakak tahu sendiri lah dunia luar, dunia sosial media tuh banyak banget kan ya Kak ya. Jadi harapan Kakak nih apa buat budaya batik atau trend fashion batik juga sendiri tuh seperti apa? Mungkin kayak gini ya, kan sekarang teknologi itu sudah semakin canggih. Bener. Kan berarti kan bisa banget nih ngelestariin batik dengan memanfaatkan teknologi itu. Bener. Jadi tuh kayak besar harapan gitu loh, kayak batik jadi bisa lebih dikenal lagi. Bener. Soalnya kan teknologi secanggih ini mau bikin apapun sekarang tuh juga gampang bisa, ya Kak ya. gampang Iya, banget. Apalagi apa sih, batik itu kan budaya yang mungkin orang-orang luar tuh kenalnya Indonesia tuh karena batiknya. Bener. Itu mungkin bisa lebih dikembangin lagi kan, bisa banget. Kayak gitu. Apalagi setiap wisatawan nih, bahkan beberapa wisatawan kayak ke Jogja atau ke Bali itu mereka pasti dicari Solo, Jawa Tengah, apalagi di Jawa Tengah gitu kan, yang dicari mereka kesannya itu lebih ke kayak batiknya ya Kak ya. Jadi banyak banget pilihan batik yang bisa kalian stylish, yang mungkin bisa kalian model untuk trend fashion sekarang gitu loh. Jadi nggak ada kemungkinannya kalau misalnya kalian nggak mau menyukai batik ya, karena sekarang udah banyak banget gitu, bisa dipakai aksesoris, bahkan di aksesoris kayak produk dompet, tas, sepatu, udah banyak banget kan kayak udah banyak banget ya trend fashionnya pakai batik gitu. Jadi memang kita harus sebagai anak muda ini yang akan meneruskan ya gitu. Jadi nggak ada salahnya kita melestarikan pelan-pelan dengan mengangkat budaya lagi, mengangkat seni aksen batik lagi dengan diangkatnya tuh mungkin bisa dikemas secara zaman sekarang, tapi tetap nggak melepaskan budayanya kayak gitu. Benar banget. Nah kan dari tadi kita udah bahas stylish, outfit, trend fashion, bahkan kain batik nih.
jarang banget kan kita pakai outfit seperti ini nih. Iya. Kira-kira tuh kita mau ada momen apa sih Kak? Momen apa ya? Kalian pada nungguin ya? Pasti bikin penasaran dong ya. Pasti teman-teman nih yang nonton dari kemarin akan ini ada apa? Wah, ada apa nih? Kok dari kemarin bahasnya batik-batik mulu? Iya, kok sekarang lagi bahas tren fashion batik dan lain-lain. Apa nih Kak kira-kira? Mungkin bisa dong Kak dikasih tahu. Jangan sampai kelewatan ya. Tanggal 28 Oktober kita bakal ada di Malang Fashion Week dan itu ada kolaborasi dengan salah satu desainer batik tentunya yang sangat keren, sangat spekta, sangat hebat dan tungguin deh pokoknya versi lengkapnya, lebih lengkapnya stay tune terus. Jangan sampai skip juga, ini akan berlanjut kita membahas batik biar kalian semua tahu gimana sih tren fashion batik di era sekarang di collab dengan produk-produk fashion yang semakin update, up to date, trendy kekinian ya pastinya. Jadi biar kalian tuh bisa cari atau dapat inspirasi kali ya Kak ya dari fashion yang sekarang lagi boom banget gitu. Dan aku mau ingetin lagi itu akan running di tanggal 28 Oktober dan kita akan share juga ke sosial media kita, tentunya kita nggak akan sembunyi-sembunyi, tenang, kita akan share juga di sosial media dan akan tayang juga part selanjutnya di YouTube channel kita. Jadi tetap stay tune buat semuanya ya, jangan sampai di skip apapun tentang update dari Alona gitu. Kak Eliza, terima kasih banyak untuk obrolan singkat sore ini. sama-sama ya. nih, aku udah diajakin ngobrol tentang batik dan budaya ya. Dan mungkin nextnya kita akan bahas apa lagi sih yang lebih seru, yang lebih heboh lagi, bisa banget nih ya teman-teman yang lagi nonton juga. Pokoknya tetap stay tune terus dan jangan lupa buat teman-teman yang mau tahu update terbaru konten dan info-info yang lain bisa langsung ke Instagram kita di Alona Letter. Dan untuk teman-teman yang mau belanja nih shopping cantik bisa ke marketplace kita ada di Tokped, Lazada, Shopee dan TikTok Shop. Dan gak lupa ada yang terakhir di mana Kak? Website kita di alonaku.com. Nah, benar banget. Tetap stay tune. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman kalian. Update your style. See you. Bye.